Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah mungkin waktu di mana sebagian manusia mencari rezeki, mencari nafkah, membiayai keluarganya dan seterusnya. Dan hari ini kita dipertemukan Allah di rumahnya ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan tentunya tidak lain tidak bukan dalam rangka tolabul ilm atau menuntut ilmu, dan tentunya ini bagian dari salah satu cara kita menjaga iman atau menguatkan iman, dan juga cara kita menjaga tubuh kita. Dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan yang kita hadir di sini tentunya tidak lain tidak bukan dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan hari ini, memakmurkan masjid ini, kita digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang saya hormati, saya hari ini senang sekali. Kenapa senang? Karena jamaahnya nggak banyak. Senang karena lebih sedikit sebenarnya lebih bagus. Ya, karena saya juga nggak butuh rame-rame sebenarnya. Jadi saya pun tidak posting ini acara, biarkan yang hadir di sini lah orang-orang yang memang dipilih Allah saja. Dan memang tidak perlu rame-rame ya, karena kalau rapat tuh rame-rame nggak selesai rapatnya. Semakin banyak kepala tuh semakin banyak pemikiran dan nggak selesai ya. Maka mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkualitas, atau mungkin kajian yang berkualitas buat kita semua. Dan sekali lagi semoga Allah ridho ya, Allah jadikan ini tambahan ilmu yang menguatkan ya iman kita, jasad kita, hati kita, dan seterusnya. Baik, bicara tentang kesehatan ya, sebenarnya tema hari ini tuh tema yang sangat umum, tapi saya coba saya coba kerucutkan sedikit, karena kalau membahas tentang bagaimana jurus-jurus sehatnya Rasulullah SAW tentunya itu sangat luas ya. Tapi saya akan berikan beberapa pedoman-pedoman yang tentunya pedoman ini bisa ibu-ibu sekalian lakukan ya. Karena memang sebenarnya kunci sehat dalam Islam itu cenderung mudah sebenarnya ya. Cenderung mudah. Dasarnya apa saya mengatakan mudah? Dasarnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi katakan bahwa dalam tubuh kita, dan hadis ini mungkin sering kita dengar, terdapat segumpal daging, kan gitu hadisnya. Jika dia sakit atau rusak, maka rusaklah semua. Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Jadi dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Kalau dia baik semua, dia rusak semua. Itu kuncinya. Jadi dari hadis ini sebenarnya banyak sekali yang kita bisa bahas ya. Banyak sekali yang kita bisa bahas. Kenapa banyak sekali kita bisa bahas di situ? Sebenarnya pedomannya apa yang dikatakan Nabi tadi SAW ya. Kalau dia baik semua, dia rusaklah semua. Maka kalau mau melihat orang itu dia sehat atau tidak ya, itu gampang sekali. Gampangnya dari mana? Gampang yang pertama atau mudah yang pertama adalah dari lisannya ya. Keluar kata-kata tidak baik, dia nggak sehat. Orang yang lisannya berkata kotor, berkata jahat, berkata buruk, itu nggak sehat. Apa yang nggak sehat? Raganya nggak sehat, hatinya jelas tidak sehat. Maka Nabi kan melarang ya, Nabi kan melarang. Bahkan hal-hal yang Nabi larang itu biasanya ada sesuatu yang berkaitan nanti dengan hatinya kita, perasaan kita, emosi kita, bahkan jasadnya kita. Contoh, saya dari tadi ini nyensor Anda di sini. Barusan sensor saya mendapat seorang ibu-ibu yang minum dengan tangan kiri. Oke? Mata saya menyensor. Gak usah disebutin lah. Mungkin dia khilaf ya. Nabi kan melarang. Kenapa Nabi melarang? Karena orang yang makan minum, tidak apa-apa bu, istighfar aja. Nama juga khilaf ya. Orang yang makan minum dengan tangan kiri, kata Nabi, memakan minumnya bersama setan. Apakah dia berubah jadi setan? Enggak, perangainya nanti lama-lama menuju ke sana gitu loh. Itu ya, itu sederhana. Apakah orang begini atau mungkin hal-hal begini itu hal-hal yang apa ya, nggak perlu kita perhatikan? Justru ini harus kita perhatikan. Anda mau bukti, gampang. Coba terus menerus kita makan, tapi nggak dikerjakan. Ini apa namanya? Anda akan lihat sendiri kalau kita kerjakan itu akan terjadi perubahan sikap kita.
Ya, contoh mungkin makan berdiri tangan kiri, atau makan berdiri dengan tangan kiri, atau minum berdiri dengan tangan, apalagi sambil berjalan. Coba lihat, akan ada perubahan sikap dalam diri kita. Orangnya akan cenderung tergesa-gesa. Coba aja, gitu ya. Tergesa-gesa itu nanti efeknya kemana? Panjang lagi, sampai ke raga segala macam, seperti itulah. Nah, makanya dari dua hal tadi itu, atau mungkin dari yang disampaikan Nabi kita SAW tadi, maka kita, ibu sekalian, bisa mengambil faidahnya di situ berkaitan dengan si hati itu, kolbu itu, ya, atau hati lah, bukan hati liver ya, tapi hati kolbu, dan jasad itu sendiri. Ya, poin di situ. Yang pertama apa? Si kolbu ini, ya, kata Nabi kan begini. Hati anak-anak Adam itu, ya, seperti yang Nabi katakan tentang batu Hajar Aswad itu. Dulunya batu itu putih, kata Nabi. Dosanya manusia, keturunan Adam ini membuat batu itu lama-lama menjadi hitam. Kan begitu. Nah, sama juga dengan hatinya kita itu. Fi qulubihim marad, kata Allah. Dalam hati itu terdapat penyakit, kata Allah. Berarti hati itu juga ada penyakit. Itu yang pertama. Dan hati itu juga ada obatnya. Sama juga dengan jasad tadi, jasad itu ada penyakitnya dan juga ada obatnya. Itu poinnya. Berarti kalau Nabi mengatakan, baik, kita lihat dari urutan hadis tadi, Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan bahwa ketahuilah dalam tubuh terdapat segumpal daging, kata Nabi gitu kan. Nabi ngomong jantung nggak? Apa Nabi ngomong paru-paru nggak? Nabi ngomong limpa nggak? Nabi ngomong apa lagi tuh? Otak nggak? Nggak. Nabi nggak ngomong organ-organ tubuh manusia. Maka secara urutan justru malah dia lebih utama daripada urutan yang sifatnya jasad. Contoh begini, pemahamannya begini, biar ibu paham. Ada organ jantung, ada organ limpa, ada organ ginjal, seterusnya, organ-organ kayak begitu. Ya, nah, Nabi tadi mengatakan, ya itu organ penting, itu organ penting. Jantung kita masalah, maka banyak masalah tumbuh atau muncul dalam tubuh kita. Ginjal kita masalah, banyak masalah muncul. Atau tiroid katakanlah muncul, ya. Nah, tapi urutan yang Nabi ngomong bukan organ tadi, paham ya? Yang Nabi ngomong di awal, kalau dia baik, kolbu ini baik atau hati ini baik, maka organ tadi ngikutin. Ya, maka organ tadi ngikutin. Maka pembahasan di sini adalah berarti sebagaimana jantung, mungkin kalau orang yang periksa jantung, ya, jantungnya pembuluh darahnya mengalami penyempitan atau darahnya kental, berarti kan ada penyebab. Oke? Nah, kalau kita kembalikan tadi ke tema tentang hati tadi atau kolbu tadi, dia juga ada penyebab. Artinya masalah yang akan ditimbulkan, lihat. Masalah yang akan ditimbulkan oleh si penyebab penyakitnya kolbu ini itu jauh lebih powerful atau tidak dibandingkan dengan masalah yang terjadi pada organ. Maka jawabannya jauh lebih powerful, jauh lebih kuat masalahnya. Gitu ya. Jadi masalah atau penyebab, ya, yang muncul pada hati, yang menyebabkan hati itu menjadi bermasalah, maka masalah yang akan muncul jauh lebih berbahaya daripada masalah organ itu sendiri. Kenapa? Karena dia pengendalinya. Itu. Nah, sekarang kita mundur dulu. Mundur dulu ke ini nih, ke zaman Anda saya masih dalam kandungan ibu-ibu kita, ibunya kita, emaknya kita. Ini contoh nih masalah tanpa kita sadari. Ketika seorang anak pertama lahir laki-laki, oke? Anak pertama pasangan orang tua lahir laki-laki. Kemudian anak kedua lahirnya laki-laki lagi, oke? Anak ketiga pengennya lahir perempuan. Sampai ketika anak itu keluar dari kandungan ibunya, lahir, keluarlah kalimat dari orang tua tadi, ya laki-laki lagi. Maka anak ini akan menanggung beban, ya, beban emosi
dari ketidakridhoan orang tuanya atas takdirnya Allah tadi. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi lucu. Ini saya lihat. Anak ini akan lahir sebagai laki-laki, casingnya dalamannya perempuan. Coba lihat, Anda sekarang coba terbang, lihat saudara, teman, sahabat kita yang kayak begitu polanya tuh. Perempuan, pengennya ketiga laki-laki. Ketika lahir lagi perempuan, maka dia akan lahir perempuan, casingnya, tapi dalamannya laki-laki. Sikapnya, jiwanya, coba lihat. Itu kesalahan siapa? Orang tua. Kenapa kesalahan? Karena masuk ke teritori yang bukan urusannya kita sebagai makhluk atau hamba, tapi urusannya Allah. Kenapa? Orang yang namanya jenis kelamin itu urusannya Allah. Maka saya pribadi kadang-kadang setelah saya mengetahui ilmu kayak beginian, saya bilang mungkin lebih baik jangan USG untuk mengetahui jenis kelamin. Sebab Anda kebanyakan pasangan gitu ya, apalagi beberapa suku-suku tertentu pengennya anak pertama laki loh. Ini masuk ke tadi, nyampurin urusannya Allah, gak ridho dengan ketetapannya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi masalah. Ya, masalah apa? Banyak masalahnya. Ya, banyak masalahnya. Ini baru lagi dalam kandungan, belum keluar. Sudah keluar nanti lain lagi masalahnya. Apa masalahnya? Ibunya bekerja, bapaknya bekerja, anak tak mendapat hak kasih sayang, kita sebut dengan hutang atau luka pengasuhan. Masalah lagi. Belum lahir sudah masalah. Waktu dalam kandungan ibunya super ketat. Kalau hari begini harus atau jam segini harus makan ini, makan begini, ketakutan luar biasa. Masalah nggak buat anak? Insya Allah masalah. Ini bukan ngedoain, tapi ketakutan atau kecemasan berlebihan itu akan dirasakan oleh anak dalam kandungan. Maka anak itu nanti suatu hari kelak akan punya penyakit yang ada kaitannya dengan itu. Jadi masalah kita banyak, masalah hatinya gitu kan, ya. Jadi orang tua nggak ridho, orang tua nggak terima, orang tua meninggalkan hak asuhnya. Makanya sering saya bilang, yang namanya kakek dan nenek itu sudah banyak kekurangan atau sudah banyak kehilangan hormon cinta dan kasih sayangnya, sehingga jangan titip anak ke mereka. Jangan titip. Pesan saya ya. Kalau Anda titip anak ke mereka, maka anak ini suatu hari kelak akan menuntut itu ke orang tua. Ya, menuntut apa? Mana hak kasih sayang yang harusnya aku dapatkan darimu? Apalagi orang tua tidak ibarat kata mah nggak pamit, nggak ngomong, nggak peluk, nggak cium anak, itu fatal akibatnya. Itu penyakit nggak? Penyakit. Akhirnya Pak, hidupnya hampa, miskin kasih sayang, defisit kasih sayang, minus kasih sayang, dipeluk jarang, bahkan ya kayak nggak habis pikir kalau ada orang tua, nggak pernah ngobrol dengan anak. Ini cuma orang tua apa kayak begini? Akhirnya apa? Muncullah generasi-generasi kayak sekarang, jarang dipeluk, jarang dicium, sehingga apa? Dipegang bapaknya geli dia. Padahal apa? Padahal justru cinta pertama seorang anak perempuan itu ada bapaknya. Jadi jangan cuman, saya sering sampaikan, kita sebagai orang tua, nasihat buat saya juga, jangan cuman berpikir kita tuh sibuk mencari nafkah, mencari uang, enggak cukup. Mereka juga butuh kasih sayang, butuh pelukan, butuh dicium, butuh diajak ngobrol. Bisa. Akhirnya terjadi apa? Ya kayak sekarang begitu. Problem kan? Problem. Anak menjadi anak yang rapuh. Kenapa? Jarang dirangkul, jarang dikasih kasih sayang, atau bahkan jarang diajak ngobrol. Ini kayak gimana ceritanya kayak begini? Jadi masalah zaman sekarang itu yang saya lihat, ya dari apa yang saya pelajari ya, itu khususnya berkaitan dengan wanita. Karena coba lihat, ibu-ibu yang mungkin sekarang mohon maaf usia 60-70 tahun ya, dulu jarang Anda melihat tumor kista, miom, jarang loh. Jarang. Dulu Anda jarang mendapatkan anak perempuan yang mengguling-guling, nyeri, kesakitan luar biasa ketika mensnya datang, jarang.
Sekarang mau dekat men, ada sebulan premenstrual syndrome lah, belum lagi tumor lah, kista payudara lah. Ini apa ceritanya kayak begini? Gitu loh. Itu dari lagi-lagi dari apa yang saya pelajari, itu ternyata tidak jauh-jauh hubungannya dengan urusan hutang pengasuhan. Itu masalah hati nggak? Masalah hati. Anak tiba-tiba lahir kena tumor, kanker. Ini dosa siapa? Tanda kutip. Dosa orang tuanya. Jangan nyalahin gen. Ya, dosa seperti apa? Tadi umumnya yang apa tuh namanya, yang kaitannya dengan penyakit-penyakit kekurangan cinta ini, kekurangan kasih sayang ini, itu dia akan mencari cinta yang lain. Ya. Dalam pemahaman saya, mungkin sekarang wajar gula pasir di mana-mana. Apa hubungannya? Gula pasir itu manis apa pahit? Cinta itu manis atau pahit? Manis. Maka nggak dapat cinta di rumah, dia mencari cinta dalam bentuk fisik yang lain, yang ketika dia konsumsi berlebihan dan itu tidak sehat, masalah buat dirinya. Padahal justru sebenarnya dia butuh cinta. Anda mungkin nggak percaya, saya kasih tahu. Ini kejadian nyata. Ada seorang sahabat saya, ibunya itu sudah yang dia laporkan ke saya sih ya. Dia bilang, "Dok, ini ibu sudah mau dicuci darah berdasarkan hasil lab begini." Saya bilang sama dia, "Coba anak-anak kumpul semua," saya bilang. Ngobrol sama ibunya, buat ibunya itu merasa you are not alone. Ibu nggak sendirian. Ibu ada kami masih sayang, masih cinta, segala macam. Nggak jadi loh. Dan turun, hasil lab itu turun. Itu kan cinta kan? Ya, seperti itu. Maka lagi-lagi bab tentang ya kesehatan pengobatan ini memang tidak bisa lepas dari bab tentang urusan yang hubungannya dengan hati. Penyakitnya juga sama. Ya. Apa penyakit yang paling besar ya yang pernah terjadi di bumi ini? Penyakit hati yang paling Allah benci. Apa penyakitnya? Sombong. Sombong kan? Saking luar biasanya orang yang sombong, ya Allah hukum dia dengan hukuman yang luar biasa. Siapa manusia paling sombong di muka bumi? Fir'aun kan? Kenapa dia sombong? Karena ngaku Tuhan. Fir'aun itu manusia paling sombong. Karena apa? Ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku itu Tuhan, kata Fir'aun. Gila manusia. Mungkin sekejam-kejamnya Hitler gitu ya. Nggak pernah dia ngaku Tuhan. Ini Fir'aun berani ngaku Tuhan. Apa yang terjadi sama Fir'aun itu? Malaikat Jibril aja benci sama dia. Kisahnya kan kalau Anda baca dalam beberapa riwayat itu, waktu Fir'aun itu mau masuk ke Laut Merah itu, kan Allah bilang aku tenggelamkan di situ kan. Itu yang terjadi apa? Jibril saat itu sibuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya Fir'aun. Kenapa sibuk masukkan pasir ke dalam mulut Fir'aun? Kata Rasulullah dalam hadis itu, karena Allah ngasih tahu sama Jibril, ya Jibril, kalau kau mendengar Fir'aun itu ngomong, kata dia, aku beriman kepada Tuhan yang Musa, maka aku ampuni dia. Satu kata itu saja. Jibril nggak mau. Gak mau Jibril. Ini manusia sudah kurang ajar luar biasa. Sehingga apa? Sehingga matilah Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Jasadnya, ya Allah jadikan tontonan. Orang mati itu kan dihormatin, jasad jadi tontonan. Apa indahnya mati kayak begitu? Orang mati itu didoakan, ya, meninggal didoakan, ya. Kita mencontoh kebaikan-kebaikan dia yang pernah dilakukan. Ini jadi pelajaran buat kita, kata Allah kan gitu. Itu sombong. Jadi itu dosa atau penyakit yang paling utama. Oke. Terus pertanyaannya, saya tahu saya sombong itu dari mana, dokter? Nabi menjelaskan, ini penyakit ya. Apakah nanti dia bisa ngefek ke fisik? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Percayalah. Kenapa? Karena Nabi udah ngomong kayak begitu tadi. Ya. Jadi apa itu sombong? Kata Nabi.
ya Rasulullah, kalau kami pakai baju bagus ya, baju yang baik ya, mungkin alas kaki yang bagus, apakah itu masuk sombong? Enggak. Nabi mengkategorikan sombong itu dua. Apa itu? Meremehkan orang lain ya, dan menolak kebenaran, itu sombong. Itu penyakit, itu penyakit. Maka ketika seseorang itu sombong, jamaah sekalian, maka bersiaplah suatu hari kelak raganya akan apa? Akan menerima akibat dari kesombongan tadi itu. Itu ya. Jadi apa lawannya sombong? Tawadu. Apa jaminan tawadu? Surga. Kita sering dengar yang sebuah hadis Nabi mengatakan ada ketika lagi majelis seperti ini, kata Nabi sebentar lagi akan masuk ahli surga. Kan itu dengar kan? 3 hari berturut-turut Nabi ngomong kayak begitu. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Enak ya kalau udah majelisnya Nabi kayak begitu ya. Tadi saya lihat banyak orang yang masuk gitu. Kalau kita di majelis Nabi, kita bisa tahu ya Rasulullah aku masuk surga atau enggak. Gampang nanyanya. Nabi langsung dapat akses ya. Terus sampai 3 hari berturut-turut, akhirnya salah satu sahabat kepengen tahu ini orang amalannya apa, kok bisa dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Terus ditanya, dilihat kadang-kadang tahajudnya bolong, sholat sunnahnya bolong. Coba lihat, amalan fisik kan, tapi amalan hatinya itu yang luar biasa. Apa amalan hatinya? Ternyata dia bilang begini. Jadi apa sih yang kau kerjakan sampai Nabi ya Rasulullah itu ngomong kamu tuh ahli surga? Dia bilang begini, setiap hari sebelum aku tidur, kata dia, ya, aku maafkan semua orang-orang menyakitiku. Ya, dan ketika aku berada di depan orang lain, ya dalam sebuah riwayat yang lain setahu saya itu dia mengatakan aku selalu menganggap orang itu jauh lebih baik dari saya. Tawadu namanya. Maka Imam Malik itu ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, ya banyak pertanyaan, saking tawaduknya ulama-ulama itu ya, dia itu kalau ditanya 40 pertanyaan dia cuma jawab 2 lah. Ini dia bilang saya nggak tahu. Imam Malik tuh. Jadi kadang-kadang kalau ada pertanyaan itu kadang-kadang takut saya jawab. Kenapa? Satu takutnya itu kadang-kadang seakan-akan tahu semua. Itu kan jadi sombong nanti begini. Seakan-akan tahu semua. Itu penyakit lagi-lagi itu. Ya, nah itu. Jadi bagaimana caranya? Dididik hatinya. Hatinya itu dididik supaya apa? Minta sama Allah untuk dibersihkan penyakit-penyakit hati itu. Obat terbaiknya apa? Apa obat terbaiknya? Apa obat terbaik untuk penyakit hati itu? Quran. Quran. Maka ketika Anda, ibu sekalian, jamaah sekalian membaca Quran, cobalah sebelum Anda baca itu Anda diam sebentar, jangan langsung baca. Ngobrol dulu sama Allah dalam hati Anda. Ya Allah, aku baca Quran ini ya karena mengharap wajah-Mu ya Rabb. Aku baca Quran ini ya semoga dengan setiap huruf yang ku baca itu Engkau membuang sombongku, Engkau membuang dendamku, Engkau membuang kebencianku. Semua yang Anda punya dalam hati atau kita punya dalam hati itu minta sama Allah untuk setiap huruf yang kita baca itu akhirnya menggugurkan itu. Bisa nggak? Bisa. Sehingga nanti apa? Ketika kita sudah mulai tahu, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, dengan itu semua atau merasakan itu, tiba-tiba baca ayat apa nangis, baca ayat apa nangis, ya. Itu salah satu tandanya. Tapi ada juga orang ketika dibaca tentang ayat misalkan ayat apa ya? Ayat tentang jual beli dia nangis. Ini nggak nyambung nangisnya. Yang dibaca ayat tentang jual beli dia berlinangan air mata. Ini berlinangan air matanya kenapa? Ya, mungkin dia lagi rugi kali jualannya mungkin. Tapi yang saya maksud bukan itu. Membayangkan. Jadi kalau baca Quran itu coba dibayangkan. Apa yang dibayangkan? Dibayangkan bagaimana suasana Al-Quran itu. Ya, ketika Allah turunkan ayat atau surat itu, sambil Anda merem, pejamin mata sebentar, bayangin contoh, mungkin bukalah surat At-Takwir atau surat Al-Insyiqaq, Izas syamsu kuwirat, Izas sama'un syaqqat. Itu kan ngeri. Tapi gimana mau ngeri? Hatinya nggak ada getar-getarnya.
masih penuh dengan apa, zon, dugaan, masih penuh dengan kebencian, kemarahan, nggak ridho. Itu sehingga apa? Quran nggak membekas, ya, zikir nggak membekas. Coba deh, kemarin kita baru Idul Adha, kita bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, seterusnya. Baca, lisan baca, tapi nggak kebayang besarnya Allah itu kayak apa. Besarnya Allah dibandingkan dengan kecilnya alam semesta ini kita nggak kebayang. Akhirnya apa? Nggak ada getar-getarnya itu hati, ya, justru malah hatinya berpenyakitan. Nah, ini yang kita harus bersihkan. Maka Islam memberikan banyak sekali pedoman-pedoman Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, tentang itu semua. Ya, contoh mungkin lagi hati gusar, gelisah. Nah, sudah ada 2 orang di sini yang minum dengan tangan kiri. Tidak apa-apa. Terlihat pula, aduh mohon maaf. Jadi begini, nah lupa saya, gara-gara tangan kiri. Imam Syafi'i itu hilang 1 juz hafalan ketika masuk pasar, ya. Makanya orang-orang yang biasanya menjaga hafalan Quran itu mereka males lihat apa-apa yang sifatnya itu nggak sesuai dengan fitrah dan petunjuk Allah dan Rasul. Kenapa? Itu mengganggu, ya, mengganggu. Makanya ada yang sudah biasanya melihat Quran, melihat kajian atau menyaksikan kajian, ikut kajian, melihat berita-berita yang nggak menyenangkan itu udah nggak nyaman hati. Itu bener hatinya itu. Melihat berita perampokan, berita korupsi, gitu-gitulah. Ada manfaat buat kita. Nah, itu yang Nabi katakan salah satunya. Ini orang ketiga, ada 3 nih yang minum dengan tangan kiri. Masya Allah. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kalau minumlah pakailah tangan kanan. Ya ibu-ibu ya. Gitu. Mungkin lupa. Ya Bu, ini tangan kanan. Ini tangan kanan. Gimana tadi? Obatnya kan? Tadi Quran saya jelaskan. Jadi ketika berzikir, baca Quran itu mbok direnungin gitu loh. Ini maksudnya apa? Allah menurunkan ayat ini tuh maksudnya apa? Kalau tidak paham baca terjemah. Kalau mau lebih dalam baca tafsirnya. Baru dapat getarannya. Ketika gunung-gunung dibenturkan. Coba bayangin gunung dibenturin kayak apa jadi itu? Itu kan surat At-Takwir. Iza syam, langit diruntuhkan. Coba lihat kayak apa tuh ceritanya. Nangis kita Bu, serius. Makanya salah satu cara ya untuk kita itu merasakan getaran-getaran tadi itu, coba Anda siapkan waktu atau alokasikan waktu 24 jam Anda itu atau kita itu untuk kita punya me time-nya kita sama Allah. Ya, contoh di rumah ada ruangan kecil, duduklah situ, gelar sejadah, wudhu, sholat sunat, ngobrol lah sama Allah. Orang keempat sudah di ruangan ini yang minum pakai tangan kiri. La haula wala quwwata illa billah. Dan tidak sadar lagi dia. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni kita ya. Islam ini susah, besar kalau kita begini-begini terus. Ya. Duduklah di situ. Ngobrol sama Allah di sana. Bicara sama Allah sebagaimana bicaranya Nabi Zakaria. Ya Rob, aku ini udah tua, ubanku udah banyak, tulangku udah keropos, kata Nabi Zakaria. Yang diobrolin apa? Bukan urusan yang sifatnya besar, ngomongin dirinya. Apa Allah nggak tahu Nabi Zakaria itu tulangnya sudah keropos dan ubannya sudah banyak? Allah yang buat kok. Tapi beliau ya alaihissalam ngobrol itu sama Allah. Bentuk apa? Bentuk manjanya seorang nabi kepada Allah. Jadi siapin itu. Ya.
ya tempat kecil aja lah. Taruh selalu sejadah di situ untuk Anda menjadi tempat Anda ngobrol sama Allah. Taruh situ. Untuk apa? Untuk bicara dengan Allah kayak apa? Dalam bentuk doa. Bahkan kalau nggak angkat tangan pun Anda ngomong dalam hati dan pakai lisan boleh. Kayak kita ngobrol kayak gini. Ya Allah, aku tuh lagi susah hati ya Allah. Ya. Tapi Allah tentunya nggak jawab langsung gitu. Aku lagi susah hati, anakku begini, suami begini, istri begini, urusan begini. Tolonglah ya Allah selesaiin. Kepada siapa lagi aku minta tolong? Engkau ke Tuhan alam semesta. Gitu ngobrol. Ya, itu salah satu caranya. Oke. Jadi itu penyakit. Tadi kita jelaskan dengan makanya me time yang kita sama Allah atau me time kita sama diri kita pribadi itu coba dialokasikan. Ibu-ibu misalkan Anda memang hobinya, ini contoh me time, Anda hobinya bercocok tanam misal, alokasikan waktu untuk bercocok tanam. Sebab itu menurut ulama bisa membuat waktu kita untuk ibadah atau hubungan kita sama Allah itu bisa baik kalau me time-nya kita itu kita kerjakan. Ya. Dokter, me time-nya ada nggak? Ada. Me time saya apa? Ini isi kajian. Seneng nggak? Kenapa seneng? Yang datang misalkan 50 orang, alhamdulillah, atau 100 orang, ada satu yang berubah, alhamdulillah. Itu udah senang, kebagian. Kemarin saya ada di ngisi di mana gitu, ada acara di mana, di ibu cerita, dok, alhamdulillah, masya Allah, dia bilang, kenapa bu? Saya kolesterol saya 300, dia bilang. Terus setelah saya ngikutin dokter dan minum ramuan, sekarang udah turun, saya enak banget, kaki saya enak, badan saya, itu kan bahagia, mood booster buat saya. Me time-nya saya tuh kayak begini salah satunya, ya. Seperti itulah. Itu penyakit. Yang pertama tadi sombong ya. Maka minta sama Allah dibersihkan. Kemudian apa lagi penyakit-penyakit? Banyak ya. Sedih itu penyakit nggak? Sedih. Kenapa saya katakan penyakit? Karena Nabi berlindung kepada Allah dari sedih. Apa dasarnya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kan sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, berlindung dari sedih, malas, takut, pengecut, itu semua penyakit itu. Penyakit. Akan jadi masalah nggak? Akan jadi masalah keraga. Ya, maka tiap hari itu kalau bisa, ya kita mulailah hari itu dengan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, dan persiapan gitu loh untuk bertemu dengan Allah. Anda di sini misalkan ada idola, semula idola Anda itu seorang ulama misalkan, ulama fulan lah namanya misalkan. Terus ulama ini mengatakan atau ustazah ini mengatakan, ulama atau ustazah ini mengatakan habis kajian nanti itu idola banget Anda sama dia. Dia mengatakan nanti habis kajian temuin saya di ruangan pribadi saya, kata ulama tadi. Kok senang banget kita akan mempersiapkan diri kita, kalau bisa pakai baju yang terbaik, ya kendaraan yang terbaik, seterusnya untuk bertemu dengan si ulama atau ustazah tadi. Dari pagi kita bangun, coba lihat doanya apa. Kita sudah dikasih tahu suatu hari kelak kau akan ketemu aku, kata Allah. Apa doa bangun tidur? Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatan wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah kami akan kembali, ketemu Allah. Maka dari pagi-pagi sudah diingetin, nanti suatu hari kelak kau akan ketemu aku, kata Allah. Kalau mau ketemu aku, persiapin hari-harimu. Jangan males-malesan, jangan bete-betean, jangan baper-baperan, jangan gak semangat, karena kau akan ketemu aku suatu hari kelak, kata Allah, kata Rasul, kan begitu kurang lebih dalam bahasa hadisnya. Gitu ya. Nah, penyakit-penyakit ini jamaah sekalian banyak sebenarnya ya. Yang tadi sebut sombong segala macam ya. Kemudian apa lagi? Ya sedih. Data-data menyebutkan, ini contoh ya. Saya pernah membaca satu data, seorang ibu yang hamil, kemudian dalam keadaan hamil itu dia cemas dan sedihnya luar biasa, itu imunitas anaknya itu akan menurun. Yang pernah saya baca begitu. Kan dia mencetak si ibu ini ya, itu akan mencetak gen ke anaknya kan nanti seperti itu. Kemudian apa lagi?
Salah satu yang paling berat, itu juga paling berat, dendam dan kebencian. Ini berat. Ini saya temukan dari, lagi-lagi kita tidak bahas ilmu di luar sana, tapi yang saya pelajarin, ini dendam dan kebencian ini biang kerok banyak sekali penyakit-penyakit berat. Beneran. Masalahnya kita kadang-kadang nggak sadar kita dendam. Kalau dia tidak menerima, misalkan seorang anak tidak menerima hak kasih sayangnya dari orang tuanya, anaknya bisa dendam kalau tidak dibekali dengan ilmu agama. Istri ya yang tidak ridho, ya misalkan dengan suaminya atau dengan urusan keluarganya, bahkan urusan warisan saja itu bisa menimbulkan kebencian. Ini saya menemukan kasus kayak begini, ya, urusan warisan, kebencian, dendam, ngapain kayak begitu? Nggak ada gunanya kan? Efeknya sampai kemana? Sampai ke tumor, kanker, autoimun, waliyauzubillah. Ya, jadi kalau kita itu ya, kalau sudah sering ketemu orang, sebenarnya getaran-getaran kebaikan orang itu bisa kita rasakan, beneran. Anda kalau ketemu dengan orang baik, dia nggak usah ngomong, Anda lihat wajahnya dia, atau ulama gitu kan, syekh segala macam, dia diem saja, bahkan lewat depan kita udah seneng gitu, nggak usah ngomong deh, ya. Ulama-ulama gitu kan, kerjaan mereka tuh baik, jadi kita dekat mereka tuh tenang, damai. Ya, juga sebaliknya ketika orang ada penyakit dalam hatinya, baru dia ngomong sedikit, geli, gak nyaman hati kita. Bahkan apalagi kalau di pandangan matanya, kelihatan. Mata itu kan cerminan hati. Ya, mata itu adalah cerminan isi hati. Gak usah dipakai-pakein apa-apa segala macam. Mata itu akan menjelaskan kolbunya kita. Wajah ini akan mencerminkan isi perutnya kita, ya, juga termasuk bisa mencerminkan isi hatinya kita juga dari wajah juga kelihatan, bisa kelihatan. Jadi kalau saya berapa kali ngelihat ini, saya nggak usah lihat Anda, bukan face reading, bukan. Jadi karena memang pengalaman kali ya, ini kayaknya nggak lama nih orang mati, nggak tahu kapan, lihat wajahnya kayaknya nggak lama nih matinya nih orang. Kan wajah itu kan bisa kelihatan dia power, energi, semangat, ide, motivasi, keadaan hatinya kan kelihatan di wajah. Ya, seperti itu. Jadi kayak kalau lihat orang tuh sehat atau enggak dari muka udah kelihatan. Sebenarnya kita tahu kok ilmunya. Tahu. Anda kalau dapatin orang yang kena penyakit kuning, kan wajahnya kuning, mukanya kuning, ininya kuning, kan gitu kan. Orang yang kena penyakit anemia, pucat dia. Orang yang ada ginjal, limpa, kan kelihatan ada sininya, ada kok segala macam, ini kelihatan wajah itu. Wajah itu cerminan isi perut kita, gitu loh. Jadi kelihatan, ya. Itu. Nah, penyakit hati itu sekalian, ya mas sekalian, itu biang keroknya sekarang, ya. Makanya saya dan penyakit yang lagi-lagi saya sampaikan tadi, yang dominasi luar biasa yang ada pada saat itu, salah satunya atau salah duanya adalah dendam kebencian. Maka itu mintalah sama Allah dibuang, ya. Sampai kemana? Lagi-lagi saya nggak bisa cerita panjang lebar di forum yang terbuka kayak begini, tapi yang saya dapatkan itu mengerikan penyakitnya. Tapi Allahu Akbar, ketika orang itu lagi-lagi kalau bicara dendam, kemarahan, obatnya apa? Obatnya apa? Ikhlas, ya kan? Sabar, ridho, udah itu aja obatnya. Wallah Bu, saya melihat ini bukan pasien saya, bukan kasus saya, tapi saya lihatin dari guru saya lah gitu. Dia menunjukkan satu gambar, ya, ada seorang yang ada luka di lehernya, borok, maaf, ya, borok itu kalau, dan ada lubangnya, subhanallah, lubang, kalau telunjuk masuk semua situ lubang itu, ya. Itu subhanallah ya. Terus akhirnya
apa namanya, orang itu dicari-cari lah, gali-gali segala macam, nih masalahnya apa, ternyata balik-balik ke dendam, kebencian. Dan ketika itu dia sudah mulai ikhlaskan, ridho dan sabar, adalah obat dikasih sama dia, herbal gitu, dan itu subhanallah nutup tanpa dijahit. Saya kalau ngelihat mustahil ini nggak dijahit, tapi memang kenyataannya ada. Maka tubuh kita sebenarnya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa. Asal apa yang diperbaiki? Sepanjang masih ada dendam, sepanjang masih ada kebencian, masih ada kemarahan, nggak usah banyak repot-repot minum herbal, nggak usah. Karena penyakitnya justru malah di sana. Serius, saya ngomong begini serius. Bukan nggak bermanfaat, ada manfaat, cuman sedikit, mungkin ada 10% juga nggak ada. Karena penyakitnya bukan di situ. Ya, kalau Anda pernah baca buku Ait Al-Qarni, ada satu kisah di situ, ya, buku La Tahzan itu, kisah yang menarik dalam buku itu. Apa kisahnya? Ada seorang yang sudah divonis dokter, katanya sakit ini dan usia tinggal berapa bulan gitu-gitulah standar. Akhirnya apa dikerjakan sama dia? Kan orang kaya dia punya uang, dia sewa kapal, berlayarlah ke segala macam, balik-balik hilang itu tumor kankernya. Hatinya riang gembira, nggak ingat lagi sama penyakitnya. Ya, itu sebabnya kalau saya membahas tentang penyakit-penyakit kayak begini, ya, berilah selalu harapan kepada orang itu untuk bisa sembuh, meskipun dunia mengatakan gak bisa sembuh. Minimal dia ketemu dengan Allah, jemaah sekalian, dalam keadaan baik sangka kepada Allah bahwa penyakitnya bisa sembuh, dan dia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang tenang, bukan hati yang was-was. Itu tugas kita. Datangin tetangga kena stroke, datanglah misalkan tetangga yang lain, itu sebelah kami kemarin baru stroke juga, meninggal itu barusan, nah gitu. Ngapain ngomong kayak begitu? Sabar ya, sabar, masya Allah nih. Kasih berita gembira. Abu Salamah itu penyakitnya berat. Waktu dia sakit, Nabi pegang-pegang. Kata Nabi, la basa tuhur, insya Allah sembuh kan. Besoknya dia meninggal. Bagus kan, meninggal dengan keyakinan bahwa dia bisa sembuh, dan meninggal dengan keyakinan atau dengan hati yang tenang. Ini ngapain tuh disimpan dendamnya, bencinya? Buang, beneran buang, nggak ada gunanya. Ya, bagaimana caranya? Doa. Ya Allah, jika ada, nah ini juga termasuk salah satu yang kita perlu doa. Ya, karena kalimat-kalimat yang pernah kita lontarkan kepada diri kita, pertama kepada keluarga kita, kepada harta kita, itu bisa berefek buruk. Contoh, mungkin rumah kita masalah terus, misalnya, atau sama suami istri masalah terus, atau sama anak masalah terus, atau punya kendaraan masalah terus. Itu bisa jadi ada kalimat buruk, atau kalau bahasa syariat itu kalimat laknat yang pernah kita ucapkan dari lisan kita terhadap itu tadi, sehingga Allah kasih terus masalah itu. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan kepada kita, apa doanya? Kata Nabi, ya Allah, ini bahasa kita aja, aku beristighfar dan memohon ampun, bertobat kepadamu atas semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan kepada diriku, kepada keluargaku, dan kepada hartaku. Nanti doa kayak gitu. Ya Allah, aku beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun, aku bertobat kepadamu atas semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan kepada diriku, anakku, atau keluargaku, atau hartaku. Dasar anak bodoh, dasar anak gak nurut, dasar, itu kalimat buruk kan, kalimat laknat. Begitulah jadinya anak itu. Atau kita ngomong, aduh, aku ini siapalah gitu kan. Tak boleh. Ya, tak boleh. Anda harus pede. Pede itu obat sebenarnya. Obat beneran. Saya nemukan orang-orang yang pede itu sekarang itu, masya Allah, badannya kuat aja. Ya, seperti itu. Kita sampai jam berapa ya? Suka-suka saya. Iya. Ini belum ada setengah ini. Apa yang saya sampaikan? Mau pertanyaan atau mau materi? Nah, mereka lebih menguasai podium deh. Terusin aja dulu ya. Nanti kita jawab seadanya lah ya, insya Allah. Baik. Jadi itu yang pertama. Apalagi jadi itu penyakit-penyakit. Jadi enggak ridho, marah, benci, itu penyakit. Wallah, itu penyakit dulu sekalian.
Setiap kita ini punya nggak? Punya, nggak mungkin nggak. Saya pun punya. Ya, saya pun punya. Maka tiap hari, kenapa kita disuruh, diminta atau diberi petunjuk nama Rasulullah SAW untuk memperbanyak istighfar? Karena kadang-kadang nggak sadar lisan kita ngomong buruk, nggak sadar katakanlah kita membicarakan sesuatu yang buruk tentang orang lain, meskipun itu benar atau tidak benar, itu kan dosa. Nggak sadar kadang-kadang kita berpikir yang buruk, menduga yang buruk, kadang-kadang berburuk sangka dengan Allah. Wah, ini kayaknya jalannya macet nih. Kenapa mikir jelek? Sederhana kan? Kayaknya kita nggak bakal dapat tempat parkir deh. Ngapain mikir kayak begitu? Mikir yang bagus-bagus saja, nanti Allah kasih tempat parkir yang bagus buat saya, selesai hidup. Ya, maksudnya nggak perlu mikir yang aneh-aneh. Ya, itu. Jadi minta sama Allah. Apalagi yang kita bisa kerjakan untuk membersihkan tadi, Quran, sholat, zikir, ya. Cobalah kita mulai doanya Nabi Adam itu dibaca tapi pakai rasa. Kan kita sering baca tapi nggak ada rasa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Kita baca aja tapi nggak ada rasanya. Air mata nggak netes, nggak ngerti dengan dosanya. Kayaknya aku nggak banyak dosa deh. Kan kerjanya iblis kayak begitu. Hidupku sudah luar biasa, Senin sampai Senin kajian terus. Itu kerjaannya dia, iblis ya. Saya tiap hari ngaji, ya, baca Quran, tapi belum tentu hatinya kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu hati kita. Itu sebabnya Al-Bi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupamu, kata Allah. Nggak lihat hartamu, walaki yanzuru ila qulubikum. Ya, tapi Allah melihatnya apa? Hati. Ya, sepanjang zikirnya kita tidak membersihkan penyakit hati kita, kita belum berzikir. Dengan itu apakah kita nggak boleh berzikir? Tetaplah berzikir. Sepanjang sholatnya kita tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita belum sholat. Tapi tetaplah sholat sampai kita mencapai titik itu. Anda tahu kenapa Khadijah itu radhiyallahu anha itu diberikan istana yang tidak ada bising di dalamnya? Mungkin pernah dengar hadis itu. Kenapa? Khadijah itu tidak pernah mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang nadanya tinggi kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah. Ayah, anduk di mana? Abi, gitu-gitulah. Sadar kayak begitu kan? Tuh, ya. Jadi itu salah satu obatnya. Apalagi sedekah. Sedekah itu obat, beneran sebuah obat. Apalagi Anda bisa memberikannya dengan tangan Anda sendiri. Itu obat paling mujarab untuk hati yang lagi masalah. Dan jangan banyak orang tahu, biarkan Anda saja sama Allah dan orang itu yang tahu tentang apa yang Anda kerjakan. Semakin banyak amalan tersembunyi yang Anda kerjakan, semakin aman hati kita. Saya tuh kadang-kadang deg-degser. Ini kan baru haji kemarin. Orang posting haji, saya nggak menduga apapun tentang mereka. Ya, tapi saya takut. Ya, kenapa saya takut? Haji itu susah. Yang punya duit oke lah, tapi tetap mahal kalau pakai furoda juga. Yang katakanlah uangnya terbatas, ikutlah antrian. Ya, tapi tetap juga ngantrian 10 tahun, tiba-tiba posting, alhamdulillah saya sudah haji, foto dengan Ka'bah segala macam, tiba-tiba tag, Allah nggak terima. Sayang. Apalagi yang bayar 400-500 juta haji, tidak ada gunanya di posting. Nggak ada, Allah nggak ada. Foto-foto depan Ka'bah, haji furoda bersama, yakin iman kita bagus. Anda tahu, sih nggak tahu lah. Istrinya Khalifah Harun al-Rashid, nggak tahu kan? Namanya Fatimah, saya nggak tahu. Kalau Anda pernah pergi ke Mekah, itu ada salah satu saluran air katanya dibuat untuk minumnya jamaah haji. Ya, itu dibikin di zamannya Khalifah Harun al-Rashid. Itu berapa kilo saluran air untuk minum loh. Pahalanya kayak apa coba?
Tapi dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang wanita mimpi bertemu dengan Fatimah itu, seingat saya namanya Fatimah. Terus dia tanya, ngobrol sama dia, bagaimana keadaanmu di sana? Ya, bagaimana amal diterima Allah tidak? Yang amalmu yang gede banget, yang bikin itu, yang bikin saluran air buat jamaah itu ternyata itu nggak diterima oleh Allah, nggak diterima. Yang Allah terima apa? Dua rakaat sholat sunnahku yang aku kerjakan sendirian, kata dia. Jangan pede dengan amal. Ya, kita harus punya ketakutan itu nggak diterima. Wallah, takutlah. Makanya bab tertinggi tentang hati ini dalam proses ini adalah bab cinta. Cinta kepada siapa? Itu bab tertinggi. Ikhlas, cinta itu akan menghasilkan rasa, dua rasa yang ada dalam diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah khauf, takut siksanya Allah, takut amal nggak diterima. Yang kedua apa? Roja, berharap. Itu, ya. Makanya saya sering sampaikan, bagi Anda ibu-ibu kayak begini, Anda tuh masuk surga mudah banget. Wallah, mudah sekali. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena Nabi udah ngomong, Nabi sudah bersabda, wanita yang nunggu di rumah menjaga kemuliaannya, kehormatannya, ya, merawat suaminya, anaknya, menjaga harta suami segala macam, dan dia tadi menjaga kehormatannya, kemuliaannya, kata Nabi SAW apa? Dan dia sholat, cuma sholat loh. Puasa yang wajib ya, nggak perlu sunnah. Maka kata Nabi SAW, dia boleh masuk dari semua pintu surga. Udah kan? Karena mudahnya kayak begitu, iblis gak tinggal diam. Dibuatlah macam-macam. Ya, Anda harus keluarlah, Anda harus bekerjalah. Saya sering beberapa kali debat pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja, nggak salah, Allah nggak salah. Tapi saya katakan, dia nanya sama saya tentang konsul, ini bagaimana promil? Saya katakan, kalau Anda masih bekerja begini, lebih baik Anda tidak punya anak. Karena kalau anak Anda, kalau Allah memberikan anak kepada Anda, besar kemungkinan anaknya akan dititipkan. Buat apa? Lebih baik nggak usah punya anak. Terus kami nggak boleh punya anak? Oh, bukan gitu, jangan marah-marah dulu. Minta sama Allah, istrinya berhenti kerja, suaminya ditambahkan rezekinya, kan bisa. Ada doa gitu loh, udah matang, udah siap, ya udah resign, keluar lah, misalnya kayak begitu loh. Bisa, jangan marah-marah dulu. Sekarang kan orang kan tergesa-gesanya luar biasa. Lampu hijau sebentar, 1 detik, tin. Lihat di lampu merah tuh. Itulah kondisi hati manusia zaman sekarang. Baru saja merah, hijau, berhentilah. Apa namanya? Kita juga nggak mau berhenti lama-lama, nggak juga baca Al-Baqarah di lampu merah itu. Ya, baru sebentar hijau, tin, lihat gitu kan. Ada sabar-sabarnya. Maka lawannya sabar apa? Tergesa-gesa. Penyakit nggak? Penyakit. Berlebih-lebihan juga penyakit. Ya, contoh nih, kalau saya nggak minum kopi tiap pagi, wah, saya nggak enak badan saya. Ngapain? Hidup digantungkan pada kopi. Atau saya nggak minum teh. Kalau nggak ada kopi, minum teh. Nggak ada teh, minum air putih. Kalau nggak ada air putih, kok usah minum. Santai kan hidup kan? Kok usah dipikirin. Kalau saya nggak pakai jilbab warna abu-abu, nggak pede saya. Yang pakai abu-abu. Apa itu hidup kayak begitu? Receh banget gitu. Ya. Kita hidup bukan untuk ini, bukan untuk dunia ini gitu. Kita hidup untuk di sana. Ya. Seperti itulah. Itu penyakit ya. Itu jadi sedekah, sholat, baca Quran, ya, berbuat semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan membersihkan hati kita. Ya, makanya perbanyaklah berbuat baik. Salah satunya Pak, afsus salam, kata Nabi, tebarkanlah salam. Berilah makan orang. Ya, itu salah satu yang kalau Anda lihat, kalau lagi haji itu banyak truk kan, bawa susu, bawa air, itu mereka tahu fadilahnya itu. Ngasih makan orang yang sedang jihad fisabilillah, kan haji itu jihad. Pahalanya besar. Ya.
Makanya memberi makan orang itu salah satu sebabnya seseorang dibebaskan Allah dari api neraka. Ya, kalau bisa saran saya, Anda tiap hari itu ada jadwal ngasih makan orang. Berapa banyak terserah, satu pun boleh. Belilah nasi bungkus satu di warteg, di Padang segala macam, atau di kafe JSR, kafenya saya. Tapi kalau di sana makanannya tidak semua orang bisa makan, tapi bisa makan, enak sih insya Allah. Jadi kasihlah satu bungkus, ya. Kalau perlu gini, kalau Anda yang biasa kadang-kadang makan di luar sama keluarga, ya, makan kadang-kadang sekali makan misalkan 1.500.000, sebanyak uang itulah Anda berikan kepada orang lain dalam bentuk makanan. Jadi orang pun bisa merasakan makan. Saya Bu, ini kisah nyata. Adalah kebetulan saya tinggal tuh daerah-daerah yang masih banyak orang susah lah ya. Adalah 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu saya ketemu dengan bapak-bapak kayak pemulung lah gitu kan, dia bawa sepedanya sudah usang, sudah karatan kayak begitu. Ya bawa karung gitu kan, ngobrol saya sama dia. Pak, sehari bisa dapat berapa? Saya bilang. Tawa deh. Ketawa ya, kadang-kadang nggak dapet ya. Tapi kadang-kadang itu tuh pengen nangis kalau ngobrol sama mereka tuh. Makanya ngobrol sama orang miskin itu obat, ya, obat. Terus saya bilang, terus kalau nggak makan gimana, kalau nggak dapat rezeki gimana? Tawa lagi dia. Ya gitulah. Banyak loh orang kayak begitu. Ya, kita bisa makan, kita bisa minum, tapi di mereka hari itu untuk 10.000 aja nggak dapat. 10.000. Ada lagi tol sepatu. Jadi saya sama seneng gitu loh ketika ngobrol, ada lagi tol sepatu. Mbak, hari ini sudah berapa yang tol sepatu? Adalah tadi 15.000 dapat Pak, dia bilang gitu kan. Terus beli buat makan. Terus yang di rumah gimana? Senyum lagi dia. Nyesekan kita kan. Ya, itu obat. Supaya apa? Supaya ya tadi jangan sombong, apalagi kita mau keluhkan gitu loh. Hidup tuh. Ya, apalagi kita itu hidupnya nggak ada modal. Anda saya hidup ada modal. Apa modal Anda? Ada. Yang ngasih tubuh Anda siapa? Ngasih mata kita siapa? Allah. Ngasih hati kita siapa? Allah. Semuanya Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Pohon di luar sana, pohon buah, pohon sayur segala macam, Allah yang tumbuhkan. Allah ciptakan kita di muka bumi ini untuk apain? Apakah disuruh mencari rezeki? Enggak. Baca dalam Quran, Allah cuma bilang kita itu, tugas kita di bumi itu cuma 2. Jadi Abdullah, hambanya, menyembahnya dia. Yang 2 jadi khalifah, memimpin bumi. Udah itu aja. Aku siapin semua. Ya, hanya itu tugasnya. Jaminannya apa? Surga. Surga. Nggak masuk akal Bu, ada sperma, ovum ketemu, jadi kayak brojol, jadi makhluk kayak begini. Nggak masuk akal. Kok bisa benda cair kayak begitu ketemu, berkembang. Kalau kita pakai logika, gimana caranya? Kayak ada perintah. Bulan sekian, minggu kesekian. Itu yang saya bilang tadi di ayat awal, saya jelaskan sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami segenap penjuru langit ini, dan pada diri mereka sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Gak ada modal, gak ada modal kita. Tugasnya ngapain? Bertakwa, beribadah, jadi khalifah, masuk surga, selesai. Beriman pada Allah. Seperti halnya begini. Terus jaminannya apa? Surga. Apa ada jaminan Allah tentang itu? Ada. Baca di surat At-Taubah, Allah membeli kita, jiwa kaum mukmin itu, orang muslim itu, dengan apa? Surga. Udah nggak ada modal, dibeli dengan surga. Kan keren banget kan? Ya, nggak ada modal, dibeli dengan surga. Ya, nah itu obat-obatnya. Ya, ngobrol dengan orang miskin, sedekah, itu obat semua tuh. Ngasih makan, ngasih minum, tuh lihat, membebaskan hutang, itu keren. Ya, kalau Anda punya orang yang punya hutang sama Anda kalau bisa bebaskan.
Itu jaminannya juga surga. Subhanallah, surga beneran Bapak sekalian. Masya Allah. Ya, utang 100.000 pakai golok ngapain? Ya, bebasin aja. Padilahnya banyak sekali. Jadi semua kebaikan kita itu ada balasan yang sudah disiapkan sama Allah. Itulah obat hati. Oke? Nah, baru masuk yang kita bicara tentang apa tuh namanya fisiknya. Fisik ini gampang sebenarnya. Ya. Kalau saya ditanya dokter, apa obat kolesterol? Apa jawabannya? Puasa. Puasa jawabannya, puasa. Betul nggak? Benar. Besar nggak pahalanya? Besar. Semakin besar pahala suatu amalan, maka akan semakin besar godaan setannya. Coba aja lihat. Apa sholat yang paling berat? Sholat malam. Sholat tahajud kan? Sampai apa namanya, kupingnya kita dikencingi sama setan. Begitu hadisnya kan. Saking besarnya pahala. Makanya lihat kaidahnya, ini kaidah. Semakin besar amalan fisik itu kita kerjakan. Puasa itu kan sebenarnya bukan amalan fisik, kita tidak makan gitu kan. Tapi juga amalan hati juga ada. Dua-duanya terdapat. Ya, semakin besar pahalanya secara pahala. Yang luar biasa, saking besarnya pahala puasa, ya. Allah siapkan satu pintu surga khusus untuk puasa, begitu kan? Saking besarnya pahala sedekah, Allah siapkan pintu sedekah. Lihat nih poinnya. Maka semakin besar pahalanya ibu sekalian, maka akan semakin besar juga keutamaannya untuk raga dan tubuh kita. Itu poinnya. Puasa itu boleh saya katakan hampir boleh dikatakan itu obat dari semua penyakit. Hampir kecuali memang ada orang yang nggak boleh puasa, itu lain cerita lah ya. Orang-orang yang sudah tahu puasa itu ya, atau mungkin mengurangi makan lah, mungkin bahasa kita begitu, itu efeknya Masya Allah. Saya ngeliat dari satu profesor di Harvard itu umurnya 53 tahun, wajahnya kayak umur 30 tahun. Apa yang dikerjakan? Banyakin puasa sama banyak, salah satunya makan buah surga. Apa buah surganya? Anggur. Dia nggak sebut anggur, tapi sebut resveratrol. Itu kan kandungan dalam anggur itu. Jadi yang di surga-surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, Anda mulai cari itu. Ada madu, ya. Ada apa lagi? Khamar nggak masuk. Ya, khamar kan haram. Tapi versi halalnya khamar itu apa? Versi halal tanda kutip, cuka kan? Dia kan fermentasi juga. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka itu atau ada cuka nggak? Ada cuka nggak? Ada kimchi. Kimchi itu bukan cuka. Cuka apa ya harusnya ya? Nggak usah panik Bu, duduk aja. Cuka, udah, nggak apa-apa. Ini tauco. Tauco ini kan produk fermentasi, ya kan? Tauco, tempe ini kan produk fermentasi. Karena tempe ini kan dikasih ragi kan, kemudian dia bertumbuh jadi putih-putih kayak begini, seperti itulah. Ini kaidahnya. Nah ternyata produk-produk fermentasi kayak begini, kalau Jepang kan miso, ya apa? Miso ya. Miso, kalau Korea kimchi, kalau Indonesia tempe, ya, atau tadi tauco. Itu produk fermentasi. Tapi sebelum kita ngomong fermentasi tadi, sebenarnya ada satu yang sangat baik ibu sekalian untuk apa? Untuk mencegah penyakit yang saat ini tuh lagi banyak beredar. Apa itu penyakitnya? Bukan penyakit tapi gejala mungkin. Namanya insulin resisten. Pernah dengar? Pernah dok? Baru tadi dokter ngomong. Iya. Insulin resisten itu begini. Kalau gula darah naik, tahu lah ya, hiperglikemi sampai orang diabetes itu
apa namanya, kencing manis gitu kan. Nah, ini masalahnya kalau insulin resisten itu, insulin itu kan yang menghasilkan atau yang memproduksikan pankreas. Pankreas, kelenjarnya namanya pankreas. Nah, pankreas ini Ibu sekalian, karena dia udah mungkin bahasa kita tuh udah apa ya, kelenger, udah kebanyakan gula masuk, oke? Udah kebanyakan gula masuk dan terlalu banyak gula yang masuk, terutama gula yang berasal dari gula olahan. Contohnya apa? Terigu, tepung terigu dan gula pasir. Oke. Ya, maka dia naik turun tuh gulanya, tek-tek. Lama-lama si pankreas ini nggak bisa lagi menghasilkan insulin. Itu namanya insulin resisten. Oke, itu biang kerok banyak penyakit. Apa saja penyakitnya? Macam-macam. Tidak hanya diabetes, stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker. Itu dari salah satu biang keroknya secara fisik adalah insulin resisten. Oke. Nah, jadi salah satu cara yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki pankreas tadi itu, ya. Banyak sebenarnya caranya supaya gula darah kita tuh nggak langsung naik setelah kita makan sesuatu, ya. Jadi kalau Anda sekarang sebenarnya kalau Anda sudah mulai paham ilmunya, kita tuh makan disuruh mikir sama Allah sebenarnya. Contoh mungkin sering saya sampaikan, ya ini bukan kita menghina makanan, bukan, tapi kita belajar supaya makan tuh lebih lebih hati-hati, ya. Contoh Anda makan nasi goreng yang halal, nggak masalah. Cuman orang makan nasi goreng, nasi satu piring, ada bakwannya, ada kerupuknya, habis itu dia makan lagi atau minum gula teh manis, kan gula semua akhirnya kan, naik semua gulanya itu, akhirnya apa? Terus seharian begitu terus tuh, naik, lama-lama pankreasnya kelenger, nggak bisa lagi memproduksi insulin. Gula yang masuk banyak dia nggak bisa keluarkan dengan cukup, gula yang masuk dikit dia juga nggak bisa keluarkan. Akhirnya apa? Lemes terus orangnya. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa Anda mulai bisa mulai kita perbaiki. Salah satu caranya apa? Dengan pakai tadi cuka tadi itu. Cuka apa? Yang jelas bukan cuka dapur. Bukan cuka dapur. Ya. Cuka apa? Cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh. Ya, cuka. Atau kalau mau bikin sendiri juga bisa. Namanya klasik enzim. Saya pernah posting itu udah berapa tahun yang lalu tuh. Jadi tapi itu butuh waktu ya, mungkin sekitar 3 bulanan. Tapi beli aja lebih gampang. Cuka. Nah, cuka itu Ibu-ibu sekalian, Anda masukkan dalam air putih kayak begini. Nggak usah banyak-banyak, paling mungkin 1 sendok teh. Ya, masukin, aduk sebentar, nggak usah pakai apa-apa. Ya, dibuat airnya agak banyak aja sehingga nggak terasa asam. Sehingga tetap tawar gitu kan. Nah, itu Anda minum. Minum itu sebelum Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula. Paham ya? Contoh makanan tinggi gula apa? Hah? Nasi. Apa lagi? Roti itu kan terigu plus gula. Berarti nggak boleh makan roti, bukan itu poinnya ya. Jadi jangan sampai salah kaprah, saya diserang sana sini dokter mengharamkan roti, enggak ya. Itu salah satu caranya. Ya kalau mau cari roti, kalau bisa roti yang berserat. Ya. Makanya saya ada bikin rotinya. Ya, roti saya itu bahkan gandum pun saya nggak pakai. Kita bikin semua dari non gluten. Kita pakainya mokaf. Kita pakai sorghum, kemudian kita pakai lagi tepung beras sama tepung sagu aren. Jadi 4. Rasanya tetap enak. Ada udah dijual kok, tapi sih terbatas. Namanya Roska, kalau di IG Roska JSR. Roti Sehat Keluarga JSR, Roska. Itu. Jadi kita bikin roti, bahkan kita bikin sourdough. Sourdough itu roti tinggi serat. Ya, raginya kita nggak pakai ragi instan, kita punya bakteri sendiri yang kita ajak ngobrol tiap hari. Bakterinya kan ragi itu kan sudah tahu, ragi instan sudah tahu lah ya, tapi kita punya ragi sendiri lah seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, mencegah itu
supaya gula-gula nggak naik. Yang kedua apa? Sebelum Anda makan makanan yang tadi itu, ya makan makanan tinggi gula itu, biasanya kan dokter saya nggak bisa nggak makan nasi, nggak apa-apa, tapi nasinya Anda tambahkan serat. Nah, nambahin serat pada nasi apa? Kasih biji-bijian. Ada produk yang sudah. Anda sudah tahu produknya apa. Atau kalau nggak nasi, tadi Anda tambahkan minyak, PCO, zaitun, ya supaya dia berserat dan berlemak sehat. Ya, atau kalau nggak nasinya campur dengan, nggak tahu, menurut saya kayak enak ya, campur sama kelapa parut. Itu seratnya bagus. Kelapa diparut, ini kelapa. Nah ini juga bagus. Ibu-ibu ya bapak-bapak, ya ibu sekalian yang ada pisau ya, oh ada. Ini ini sudah lama saya sampaikan, ya. Anda makan, ini kelapa tua kan. Kelapa tua itu kalau Anda lagi beli santan, kan dibuang airnya. Jangan dibuang, diminum. Ini air kelapa. Ya buat apa? Buat jantung, buat ginjal, buat otak, buat darah. Dia air isotonik yang paling baik. Isotonik. Hah? Kedua ya Ustaz, bukan yang muda. Tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Nah, jadi ambil aja kayak begini, minum. Ini Masya Allah ini. Apalagi Anda tambahkan sedikit lah dengan apa ya, madu sedikit aja. Ini sehat sekali ini. Air isotonik persembahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelapa. Ya, kemudian dia punya ininya. Ini saya kasih ya. Ngapain dipoto kelapa? Dokter kok kayaknya penjual kelapa. Saya sering ngiris. Cara motongnya apa? Oh, udah sering, apalagi begini-beginian nih. Kerjaan saya di rumah. Saya cinta dengan mereka. Ajak ngobrol. Ini Anda makan, ini seperempat kan? Jadi makan tiap hari. Jantung Anda akan sehat, pencernaan Anda akan lancar, otak Anda akan clear. Jangan percaya fitnah. Nggak ada ceritanya cacing-cacingan. Ya, makan aja. Ya kalau nggak suka ininya nanti bisa minta dikerok. Ya, jadi makan, ya makan. Ya makan kayak beginilah. Gitu. Kalau giginya nggak kuat, minta diparut. Jadi sehari Anda makan parutan kelapa begini seperempat, jantung parutannya, jantung Anda akan keren. Hah? Beneran apa? Haus, capek ngomong. Oke, itu yang tadi kelapa. Tadi ngomong kelapa ya, kelapa. Jadi produk fermentasi kayak begini, kenapa salah satu rahasia orang Korea, tapi Korea juga enggak sih. Ada salah satu suku yang kalau Anda pernah baca namanya suku Hunza. Di daerah Pakistan antara Himalaya sama itu suku yang bisa bertahan hidup sampai 150 tahun. Saya baru baca juga itu, Masya Allah. Itu ternyata umur 65 tahun mereka masih bisa, umur 65 tahun itu mereka masih bisa melahirkan. Sama kayak gadis. Dan salah satu rahasia sehatnya orang Hunza itu adalah apa? Mereka sering mandi air dingin. Ternyata mandi air dingin itu bagus. Baru beberapa data saya baca tentang namanya tuh cold immersion. Jadi kalau di rumah Anda punya bathtub, kalau nggak punya bathtub pakai gentong. Versi mewahnya bathtub, saya juga nggak punya bathtub di rumah. Ya, kalau nggak gentong kayu, gentong biru yang gaban gede itu, masukin air, cemplungin es batu, berendam di situ.
20 detik. Itu bisa slowing down aging, memperlambat penuaan. 20 detik. Oh, jangan menit, Bu. 20 detik aja. Ya, itu. Nah, termasuk rahasia kalau Anda lihat, sebagian besar negeri-negeri yang punya karakter makanan atau mungkin ciri budaya makan mereka tuh pasti ada produk fermentasi. Pasti ada. Jepang kan ada ini. Korea kan ada kimchi. Kalau Jepang kan ada miso. Indonesia punya tempe. Ya, makanya udah sering lah mungkin lihat video-video saya tentang tempe gitu kan. Tempe itu sebenarnya ya kita mulai membiasakan juga makan nggak diapa-apain ya. Nggak diapa-apain itu maksudnya ya gini aja. Tempe begini. Saya punya anak saya yang keempat itu malah bisa makan tempe begini aja deh. Oh, ini bagus. Ya. Ini madu kayaknya. Oh ya. Jadi namanya cocolan tempe. Iya. Jadi salah satu rahasia beberapa negara-negara yang punya budaya makan yang kuat ya, atau punya tradisi, biasanya pasti ada produk fermentasi. Katanya mic-nya kurang jelas. Ya, bisa dikasih. Jadi salah satunya tuh ya kayak Indonesia kan tempe. Ya. Tempe makan begini nggak apa-apa. Karena kita memang biasanya kan digoreng, di apa segala macam. Sebenarnya kalau digoreng boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman saya nggak suka minyaknya. Itu masalahnya. Yang kedua kalau digoreng pakai tepung lagi. Ya pepes kek atau mungkin apa gitu loh. Jadi ya makan-makan begini ya nggak ada masalah. Tempenya bebas ya, nggak ada makan aja. Tempenya apa? Ya tempe yang kalau bisa cari kedelainya yang benar. Biasanya ditulis non-GMO, non-GMO. Nah ini juga salah satu cara. Jadi makanan fermentasi kayak begini, sebelum Anda makan, ibu sekalian, Anda makan dia dulu. Makanya orang Korea mau makan apapun biasanya pakai kimchi kan. Sebenarnya kita punya acar, cuman acar nggak dimakan. Jadi sering saya bilang guyonan saya gitu kan. Sebenarnya nasi goreng tuh ada yang seratnya tinggi banget di situ, yaitu apa? Acarnya. Ya makanya kalau makan nasi goreng, nasinya mungkin ya 1-2 sendok makan saja, sisanya acaranya. Saya kemarin makan bubur ayam. Bubur ayam versi Zainul Akbar. Karena biasanya kalau saya pagi masuk, jadi pagi itu kalau Anda masukin karbo, gula berlebihan, pasti lemes, pasti ngantuk. Percaya deh. Maka kalau pagi-pagi saran saya jangan banyak gula masuk. Udah makan gorengan, makan nasi uduk, minum teh manis, gula semua lah. Ya. Bahkan kalau bisa, saya penganut mazhab sebenarnya yang antara tidak makan pagi atau makan pagi itu sedikit aja. Tapi kalaupun sedikit, penganut ya, karena ada juga yang mengatakan makan pagi itu penting. Ya, tapi kalau saya pribadi menganutnya yang tidak makan pagi sekalian, dan kalau makan pun dipilih yang dimakan. Ya. Jadi apa tuh? Tadi ngomong apa? Hah? Sarapan. Saya seringnya nggak sarapan. Kalau mau sarapan, lebih baik Anda makan protein. Ini kan protein nih, tempe. Tempe protein, tahu protein, ya, telur protein, ya, apa lagi? Ya itulah, alpukat protein. Ya, seperti itu. Nah, jadi produk-produk begini, ya,
yang fermentasi segala macam itu juga kalau bisa masuk dalam list makanan Anda tiap hari. Sudah tahu contohnya ya? Tadi cuka, apalagi nih kimchi kita nggak biasa asem soalnya kan, mendingan tempe aja lah. Kalau nggak pakai miso juga nggak apa, tauco juga boleh. Tauco ini kan fermentasi juga saya. Atau cuka, apa dengan acar-acaran tadi tuh, seperti itu. Atau yang berikutnya masuk dalam list makanan tiap hari adalah probiotik. Probiotik itu bakteri hidup. Ya, nanti coba di online banyak yang jual kok. Nanti bisa di browsing. Ya, dicari yang jual. Nah begitu. Jadi pagi-pagi atau mungkin kita mulai mengurangi, apalagi yang Anda mohon maaf yang sudah cukup banyak tumpukan lemak dalam tubuh, kalau bisa karbonya dikurangi. Supaya karbo dikurangi, dimasukin apa? Protein, daging, tapi imbangi dengan aktivitas olahraga atau gerak. Nah, termasuk juga salah satu cara untuk mencegah supaya gula itu tidak tinggi setelah makan adalah Anda berjalan 40 langkah lah ya, kurang lebih 10 menit lah, 5-10 menit itu salah satu cara. Itu probiotik. Kemudian nah berikutnya atau fermented ya. Kalau dokter pagi-pagi makan apa? Tadi pagi ada yang mau tanya saya, tadi pagi makan apa? Saya nggak makan tadi pagi. Saya cuma makan tepung bekatul. Ya, tepung bekatul yang di situ ditambahkan dengan ada beberapa bahan lain ya. Kita yang buat, memang belum ada dijual. Ya, ada bakterinya juga ya. Kemudian saya makan bareng sama habatus sauda, sama zaitun, sama VCO. Udah, itu makanan saya bagi. Terus saya ngomong sama badan saya, nanti siang baru makan. Sehingga dia nggak ngomel lapar. Karena dia harus diomongin, kalau nggak tuh ngomel dia. Yang biasa kita sudah ada jadwal makan, kita nggak makan, ngomong dia. Ngomongnya apa? Lapar. Tapi kalau dari pagi-pagi sudah ngomong, sorry, nanti siang baru makan. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, sore baru makan ya. Dia nggak bakal keluarin sinyal lapar. Tenang aja. Tubuh kita tuh bisa diperintah. Seringnya dia yang merintah kita kan, makan lagi. Kalau saya sudah ngomong gitu, itu sinyal lapar nggak ada, hilang. Ngomong aja. Ngomong dalam bentuk apa? Ya ngomong aja dalam hati gitu loh. Seperti itu. Ya. Begitu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Tadi ada kelapa segala macam gitu ya. Nanti dia sempat jelaskan, nih pembahasannya banyak banget. Tapi intinya begini. Kita itu ibu-ibu sekalian sangat memungkinkan lah ya untuk bisa mengendalikan atau merepairing. Jadi tubuh kita tuh punya apa ya? Punya kemampuan untuk self healing sebenarnya. Ya. Nah, filosofi atau pemahaman atau kalimat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu saya pakai banget. Makanya kenapa saya sangat antusias dengan mereka ini. Jahe ini juga ya, kalau bisa cari jahe lokal. Anda tahu jahe lokal bedanya apa? Nggak kinclong-kinclong, nggak gaban-gaban. Kecil-kecil dia. Bukan merah ya, dia tetap jahe gajah, cuman nggak gede. Ya, yang biasa banyak jahe gede itu jahe-jahe impor dari Cina itu loh. Gede-gede banget, bersih-bersih banget. Yang punya kita tuh biasanya kecil-kecil, nggak apa-apa, kita pakai itu aja. Ini kayak kecil nih, kayak begini. Ya, nah ini jadi list juga, list dalam menu minuman Anda tiap hari. Ya, kayak kunyit kayak begini. Oh, ini kunyit gini kan? Ini ada air panas ya. Jadi sekarang itu saya kalau kunyit begini ada cuci bersih aja, nggak usah dikupas. Kalau saya sekarang begitu anunya. Kalaupun dikupas, nggak usah repot-repot ngupasnya begini aja. Dulu kan begini kan, gitu. Atau kalau pakai sendok, ya pakai sendok juga bisa. Ya, begini nanti ada potong, ya udah di geprek boleh, diapain boleh. Hah? Talenan nggak ada. Biasa isi saya paling marah tuh, bukan marah sih. Itu bukan tempat potong, dia bilang.
nggak usah. Ya, gini doang kan. Terus Anda ambil serai. Ini menu-menu sederhana begini. Potong lagi. Pisaunya nggak tajam soalnya. Ya intinya gitulah. Modal 3 macam lah mungkin ya. Kayak mungkin jahenya 1 gini. Ini sudah lama nggak praktek beginian. Biasa ngasih tahu doang. Udah begini. Terus ada satu lagi biasanya saya tambahin. Ini kan nanti kalau pakai gelas mana tadi? Gelas ini kan ada saringannya nih. Ya tinggal masukin kalau apa namanya nggak banyak ya. Dokter nggak pakai sarung tangan kan buat saya sendiri. Gak usah dikomentari lah. Udah gitu. Terus kasih air panas. Direbus boleh, nggak direbus boleh, mau dibikin ekstrak juga boleh. Yang jelas biasanya apa tuh? Udah. Kalau airnya nggak terlalu panas, Anda tunggu beberapa saat. Tapi kalau airnya panas, mendidih, dia langsung keluar kan. Itu aja Anda minum tiap hari. Woi, tulang, jantung, otak, modal itu doang. Murah kan? Pagi boleh, mau jelang tidur juga boleh. Nah, kalau saya biasanya senengnya itu jangan dikasih apa-apa. Jangan dikasih apa-apa dulu gitu loh. Jadi dibiarkan plain aja. Supaya lidah kita itu mulai kembali ke rasa aslinya. Karena lidah kita kan sudah berantakan. Berantakan dengan perisa, flavor gitu-gitu lah. Gitu. Kayak gitu tuh kalau yang airnya mendidih gitu kan ya paling sebentar udah mulai keluar aromanya, warna sudah berubah, udah minum aja, tunggu agak hangat. Ya. Oh nggak apa-apa Bu, saya bangga dengan kuning-kuning begini. Saya biasanya kalau di rumah ramuan bukan ramuan sih, yang sering saya bikin tuh temulawak, kuningnya ada 2, temulawak sama kunyit. Tuh, kemudian ada serainya, ada jahenya, ada kencurnya, jadi 5. Itu yang bisa saya bikin. Terusnya lagi tadi saya lupa ngasih tahu. Nah biasanya supaya itu lebih bagus lagi penyerapannya, saya apa tuh namanya gini-gini tuh. Lada hitam, merica, lada hitam sama lada hitam sama ya? Hah? Black pepper. Oh ya keren, black pepper. Black pepper gini-gini, yang masih asli di gini-gini. Apa namanya? Apa? Bukan diserut, digiling. Ya grill kan. Udah masukin di sini. Nah itu lada hitam tuh bagus. Anda masukin ke dalam semua ramuan Anda. Ya. Secukupnya aja lah, paling sampai dia kelihatan di atas tuk gitu. Ya udah. Nanti aduk-aduk bentar, minum. Kenapa? Karena lada hitam itu dalam yang saya pelajari, dia bisa meningkatkan penyerapan, plus juga dia bisa menghangatkan lagi, dan juga bisa menambahkan efek buat membersihkan saluran atau pencernaan kita. Lada hitam. Mudah kan? Mudah. Ya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi modal-modal ini aja lah, murah meriah. Jadi sering saya tanya atau sampaikan ke orang-orang, mau hidup sehat itu mahal? Enggak kok. Ya, apalagi ibu-ibu begini kan, Anda kan sangat akrab dengan mereka-mereka ini. Tadi yang saya coba ada temulawak, ya itu kan bumbu sebenarnya. Iya kan? Tapi ya, makanya kalau salah satu makanan lauk paling saya favorit itu namanya pindang. Pindang kalau di Bengkulu atau Jambi itu namanya gangan.
Gangan itu kan pasti ada kunyitnya. Itu biasanya kalau saya makan itu sedikit ada minyak, cuma minyaknya biasa pakai, kalau yang benar biasa pakai minyak kelapa. Jadi kalau sekarang di rumah itu coba mulai diganti minyaknya dengan minyak kelapa. Bikin. Ya, atau kalau enggak, jangan sering-sering pakai minyak. Kan bisa. Kukus, steam, pepes kan bisa. Ya, nggak perlu pakai minyak. Itu jadi black pepper ya kayak gitu, nanti tinggal diminum aja tuh, minum gitu. Yang di kafe saya di sana tuh ya isi minuman itu semua, ada 17 jenis minuman yang kita buat dan tidak perlu mikir ya, tidak perlu mikir minum ini manfaatnya apa. Kenapa? Sudah saya bikin namanya supaya gampang diingat. Contoh, dokter kalau saya sakit lambung minumnya apa? Lambung ceria. Kan nggak perlu mikir kan. Kalau saya lagi pengen detox, meskipun itu sebenarnya nama yang tidak bisa juga memberikan efek langsung. Misalkan saya mau lemaknya agar turun, nggak juga seketika langsung turun, tapi situ kita sebutnya ada detox lemak, gitu. Nanti kapan-kapan mampirlah ke sana. Terus yang tadi disebutkan di situ nggak ada tepung, nggak ada terigu, nggak ada gula, ya memang di situ kita praktekkan. Seperti nanti kapan-kapan mampir kalau sempat. Di Jati Asih kemarin baru ada ibu-ibu, saya mau cerita sedikit pengalaman, cerita seru. Saya kemarin tuh ditelepon sama saudara, dia bilang, bang nanti ada ibu-ibu, mereka naik bus yang gede antar kota antar provinsi itu 30 orang itu subhanallah dari Jambi kemana, pergi ke Jogja, pergi ke Solo, pergi ke Bandung, tur masjid ke masjid. Saya bilang canggih nih ibu-ibu, ada yang umur 78 tahun. Tapi saya salut sama mereka. Anda, saya bilang, maksudnya tamasya bukan sekedar tamasya, tapi mengunjungi rumah Allah, saya bilang. Keren itu, apalagi kalau di situ ketemu dengan ustadz-ustadz atau ulama-ulama, kan keren. Mereka pergi ke masjid Zaid Solo ya, Syekh Zaid apa gitu kan, kemudian Al Jabar di Bandung, kemudian Jogokarian, nah sama Masjid Raya Bandung. Sebelum mereka balik ke Merak, mampir ke kafe. Jadi ditutup. Kafenya namanya Cafe JSR. Cafe titik JSR. Tempatnya tuh, karena itu memang nggak disiapin buat bus gitu ya. Kemarin juga ada majelis taklim dari Bintaro juga ke sana pakai bus. Pas lagi ada saya di sana, janjian, jadi akhirnya ya saya ngomong-ngomong sedikit lah, nyeritain. Cafe.jsr kalau IG-nya. Cafe titik JSR. Ya di sana minumannya kayak begini semua, tapi saya bilang gak usah sering-sering di sini, saya bilang. Buat di rumah aja. Ya. Ada namanya napas lega. Napas lega itu pakai apa? Pakai telang. Tapi telang itu ada ilmunya ya, karena telang itu sifatnya dingin, maka jangan minum telang sendirian. Ya, keliengan nanti. Kalau minum telang minimal Anda harus pakai jahe, kalau nggak serai. Telang nggak tahu. Itu loh lagu itu loh, Bu. Telang. Bunga ungu itu orang Betawi paham lah itu. Nanti di browsing kan ada. Telang sipatu telang, bukan itu. Itu gila. Oke, itu ya. Kemudian tadi udah probiotik sudah, di kelapa juga sama ya. Cerita sedikit lah kelapa. Jadi ya kelapa ini memang apa ya? Tidak, ada beberapa orang yang memang nggak kuat minum karena setahu saya kalau nggak salah asam sifatnya, setahu saya. Tapi dia elektrolitnya segala macam bagus. Makanya guru saya ngajarin kalau kamu minum kelapa, tambahkan madu, dia bilang. Nah, setelah tambah madu, kamu aduk-aduk ke madu. Ini kalau ini kan mudah. Kalau dibiarin dulu sebentar. Habis itu baru minum. Kalau mau anu lagi tambahkan sedikit garam kelapanya. Tambah es batu boleh nggak? Boleh lah. Tapi jangan sering-sering minum air dingin lah. Setahu saya nggak bagus. Nah, tambahkan garam lagi sedikit. Sebenarnya kalau mau lebih powerful lagi dia sebagai apa ya, booster nutrisi, jadi kelapanya ini airnya di blender sama kurma.
bagus. Lagi badan lagi lemas-lemas, nanti air kelapa diambil, blender sama kurma, dibuang bijinya kurma ya. Jangan banyak-banyak kurmanya, mungkin 3 atau 5 cukup ya. Hancur-hancurin dulu di blender. Kalau bisa blender kecil aja supaya nanti dia kurmanya betul-betul larut bercampur sama kelapa tadi, kasih garam sedikit. Kalau mau kelapanya penuh kehangatan, kelapa ini kan dingin sifatnya, aslinya dingin. Bukan karena dia dikasih es, bukan. Sifat asli air tuh dingin. Ya, maka tambahin jahe. Jahe diapain? Ada seduh dulu air, air panas kasih jahe gitu. Nanti airnya itu Anda campurkan ke kelapa, itu lebih jos. Jadi ada kurmanya, ada jahenya, ada madunya. Itu jadi kayak surga itu. Karena jahe kan minumannya penghuni surga. Madu juga, kurma juga. Ya. Saya belum pernah nyobain tapi rencana pengen saya cobain tuh. Jadi kurma si kelapa ini ditopping sama rimpang. Jadi misalkan Anda bikin air rimpang kayak beginilah mungkin ya. Nah, ini campurin dikit. Jadi air kelapa rimpang. Tuh udah minum. Ya sama aja lah. Kalau saya sama aja lah. Nggak terlalu signifikan banget bedanya. Cuman memang kalau secara rasa nggak terlalu manis. Kelapa hijau itu kan nggak semanis ini, setahu saya. Tapi kalau secara perbedaan itu kandungan, lagi-lagi menurut saya pribadi nggak terlalu signifikan. Ada beda-bedanya, tapi nggak terlalu tinggi banget nggak. Itu kemudian biji-bijian. Hampir semua negara-negara yang yang negara-negara yang punya peradaban makanan yang sehat, salah satunya kalau Anda nanti browsing di internet ada namanya Blue Zone Country. Blue Zone Country. Negara-negara yang masuk zona blue. Blue maksudnya apa? Itu usia harapan hidupnya tinggi-tinggi. Ya, salah satunya itu ada negara-negara yang ada beberapa di mana tuh, Yunani ada, tapi nggak semua. Amerika juga ada. Tapi intinya saya mau ceritakan, mereka itu menu makanannya pasti tidak lepas dari biji-bijian. Ini biji-bijian. Ini kan biji-bijian. Biji kedelai, biji kacang hijau, ini bunga matahari, ya, apalagi macam-macam lah. Itu bisa Anda campurkan dengan makanan hari-hari Anda. Contoh mungkin kedelai ini kan, atau kedelai, kacang hijau ini kan bisa Anda campurkan dalam nasi. Jadi masak nasinya campur kedelai, campur kacang hijau, ada produknya itu saya nggak mau sebut. Udah tahu lah Anda. Dia sasetan, isinya ada 12 jenis biji-bijian. Itu bagus. Semoga yang punya produk tidak lihat video ini. Karena biasa dipasang gitu. Apalagi sekarang ada satu video yang, bukan video tuh, iklan gila-gilaan banget di Facebook itu, namanya Mega Move. Itu bukan saya ya. Saya sebutin aja sampai saya klarifikasi karena itu agak kurang ajar kebodohannya. Pembohongannya agak kurang ajar. Ngakunya begini, macam-macam lah pakai nama saya di situ. Tapi intinya biji-bijian. Jadi nasi itu Anda kasih biji-bijian, ya. Produknya sudah ada yang jual. Tinggal cemplungin satu saset itu ke dalam nasi. Itu bagus banget buat serat, buat mencegah gula tidak tinggi setelah makan nasi. Yaitu biji-bijian, ya. Nah, ada juga menunya itu mereka itu yang Blue Zone tadi itu juga kacang-kacangan. Ini kan kacang almond, ya. Ini menyesuaikan anggaran saja ya, nggak perlu dipaksakan. Kalau misalkan anggaran, saya juga nggak tiap hari makan almond. Kalau pas lagi ketemu beli makan gitu. Tapi yang kalau serat, babnya itu serat, maka kita harus butuh serat tiap hari. Ya, makanya ada buah sayur itu ya sama rempah-rempah kayak begini ya, cengkeh, pala, kayu manis itu harus masuk dalam list makanan kita tiap hari dan sudah mulai take out. Ya, apa yang di take outin? Yang di take outin adalah tadi
gula pasir di take out, masuk lagi. Makanya kalau di kafe itu, bukan di kafe, awalnya kan saya pernah bikin dulu namanya sambal kurma, mungkin ibu udah pernah tahu ya. Jadi bikin sambal tapi nggak pakai gula pasir, pakainya kurma ya. Bikin sendiri di rumah bisa kok. Isinya cuman ya cabai rawit, bawang putih, garam sama kurma. Udah, ulek, kasih garam. Udah enak banget. Nggak perlu pakai gula pasir. Ya. Jadi mulai kurangi gula pasir dan olahannya. Ya, dan olahannya. Kemudian terigu-teriguan tuh. Terigu-teriguan. Dok, kalau saya bisnisnya teriguan gimana? Bisnisnya roti. Ya enggak apa-apa, lanjutin aja. Banyakin sedekah. Ya kan nggak mungkin juga dihentikan bisnisnya kan? Nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi coba mulai di switching. Saya punya ada teman lah ya, ibu-ibu di Bandung itu, dia bikin roti juga, ada roti set. Cuma roti set ini kan nggak semua orang bisa makan. Ya, rasanya kadang-kadang nggak bisa diterima di semua lidah, ya, seperti itu. Itu, jadi minyak-minyakan dikurangi, ya. Kemudian kalau bisa mulai mengurangi gula. Ya, salah satunya nasi, air putih. Ya, berarti kita nggak makan nasi? Bukan. Kita tidak makan nasi, tapi karbo kita makan. Yang lain aja. Ya, kentang. Kalau perlu. Berarti kalau saya gimana tiap hari ada makan nasi? Belum tentu, kadang-kadang nggak makan nasi, makan dagingnya aja, makan tahunya aja, makan tempenya aja. Kalau lagi butuh agak kelingan sedikit, butuh gula, masuklah nasi. Ya, kita yang atur dia, bukan diatur kita. Makanya setahu saya tidak ada ceritanya tentang makan itu harus 3 kali sehari, nggak ada. Jadi kalau makan itu kapan? Kalau perlu makan, nggak perlu masa makan. Minum aja. Makanya dalam banyak kaidah-kaidah detoksifikasi ada namanya water fasting, pernah dengar kali ya? Jadi dalam 24 jam itu dia nggak makan, air aja terus. Oh, itu bagus. Setahu saya bagus untuk detox ya, bersihin badan. Nggak makan tapi minum aja. Ya, minum seharian. Seperti itu. Baik, sudah 10:30, Masya Allah. Saya lagi bahagia kayaknya hari ini. Karena ibu-ibunya antusias. Tanpa sadar, jam berapa tadi ya? 8:30 ya? 2 jam gitu di sini, Masya Allah. Baik, saya kira mungkin itu, ibu-ibu. Ada yang mau tanyain? Banyak. Ambil aja beberapa kali ya, nggak usah semuanya. Yang pertama tadi, aku mau menanyakan tentang kista. Kista. Udah pernah dibuang, kira-kira banyak apa? Bisa tunggu lagi ya. Kista. Kista apa ya? Kista yang sakit. Ada kista rahim, kista payudara. Kista rahim, Ustaz. Kalau cuman fisik aja biasanya jawaban saya standar, maksudnya ya tepung-tepungan, gula gitu, stop lah gitu ya. Mulai beralih ke makanan-makanan sehat. Itu kalau ngomongin fisik saja. Ya, terus kemudian juga biasa salah satu ramuan yang sering saya pakai buat kista itu, kalau ibu-ibu yang sudah lama ngikutin saya, namanya Ultimate Kunyit. Ultimate Kunyit itu isinya kunyit sama serai, dia geprek lah gitu kan, kasih air panas. Kemudian setelah kasih air panas, setelah agak hangat, Anda kasih jeruk nipis sedikit. Itu diminum 3 kali sehari. Itu biasanya banyak yang berhasil pakai itu. Ya, tambah lagi dengan puasa. Tapi tambah satu lagi, kata guru saya. Apa tambah satu laginya? Minta keberkahan. Jadi ternyata memang ilmu itu
bab tertingginya, kita kan sering bahas kunyit kandungannya ini, apa jahe kandungannya ini, bla 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 segala macam yang sifatnya fisik, sama orang yang mengajarkan. Kita minumlah itu, ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ya. Tapi sebenarnya kalau di atasnya itu kita tidak mau ngebahas tentang apa kandungannya segala macam, yang justru malah Anda harus apa ya? Harus ambil keutamaan itu adalah keberkahan dari ilmunya. Karena kata guru saya, banyak penyakit-penyakit bisa sembuh, kadang-kadang nggak cocok. Antara penyakit sama yang diminum nggak cocok, tapi karena ilmunya berkah, selesai ke penyakit. Makanya beliau mengajarkan salah satu, kata beliau, salah satu cara kita menghargai atau menghormati itu guru, ya, siapapun lah, bukan saya saja, itu mendoakan si guru itu, ya, mendoakan dia diberkahi ilmunya segala macam, itu ilmunya berkah ke kita, sehingga nanti mungkin ilmunya sederhana tapi bisa menyelesaikan banyak masalah, ya. Karena zaman dulu sekarang saya tanya ibu dulu sekolah di mana? Di Jakarta. Nah, SMA berapa? Oke, SD berapa? Saya tanya ibu ingat gak guru ibu SD? Gak ingat. Nah, itulah beda kita sama orang zaman dulu. Karena dulu ilmu itu yang dikenal dan diambil sanatnya itu guru, bukan sekolah. Sehingga kita kalau bahasa sekarang tuh bertabaruk, kita mencari keberkahan guru. Atau di pesantren tuh mengangkatin apa tasnya guru, nyiapin atunya dia, apa sendalnya dia, itu ngambil berkah ilmunya beliau. Itu, nah sekarang tuh hilang. Ilmunya banyak, tapi nggak menyelesaikan masalah. Ya. Yang kita ingat yang biasanya mengena banget sama kita, tapi mostly kita nggak ingat. Saya sampai hari ini banyak dari sekolah-sekolah saya itu hampir semua saya nggak ingat. Nah, makanya ya tadi saya katakan salah satu berkah ilmu itu kita mendoakan guru yang mengajarkan, ya. Itu. Jadi ilmu itu jadi berkah. Berkah buat siapa? Buat kita berkah, buat dia berkah, buat umat berkah, begitu. Dan ilmunya menyelesaikan masalah. Lagi-lagi di zaman sekarang ilmu berlimpah ruah. Bahkan kita bisa akses di mana-mana, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Salah satu kaidah yang saya pahami, mungkin karena ilmu itu tidak berkah. Itu ya tadi mungkin kisah. Satu lagi kali ya? Satu lagi ya, Ibu ya. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah tanda-tanda badan kita sedang terkena racun? Kemudian bagaimana cara mengeluarkan racun-racun yang terlanjur sudah ada di dalam tubuh? Banyak ya. Salah satu kalau menggunakan kaidah tentang hadis Nabi tadi, mood swing itu, kan Nabi bilang kalau kolbunya sehat, raganya sehat, kan gitu kan. Kalau kolbunya sakit, maka raganya pun akan sakit. Artinya orang yang, jadi kalau kita nggak usah bahas raga dulu, kita bahas hati atau emosi dulu. Mood swing, nggak jelas, baperan, muncul rasa-rasa nggak nyaman, apalagi melihat orang, misalkan ini salah satu indikator kita tuh banyak racun emosi lah, mungkin begitu ya. Kalau ada orang yang menasehati kita tentang kebaikan dan kebenaran, lalu kita mengatakan urus saja dirimu, kita sakit itu sakit kita. Itu ucapan yang Nabi aja nggak suka dengan ucapan itu. Jadi kalau ada orang menasihati kita tentang kebaikan atau kebenaran, terima dulu. Jangan mengatakan lu urus diri deh, lu juga berantakan kan hidupnya. Itulah bentuk kesombongannya kita, ya. Jadi termasuk juga kalau ada nasihat datang meriang kita, nggak suka, itu sakit kita itu. Malah justru benci sama yang ngomongin itu. Sebenarnya bersyukurlah kita kalau seandainya ada orang yang mengingatkan kita. Wallah, bersyukurlah. Artinya Allah masih sayang sama kita.
Kayak anak kecil lagi nyebrang, nggak bisa nyebrang, ada mobil lewat rame banget gitu kan, terus ada yang ngomong, jangan nyebrang, sebentar. Anak langsung nyebrang, ketabrak, selesai. Orang yang ngomong tadi itu kan ibarat kata mereka meneruskan kasih sayangnya Allah kan, supaya anak itu nggak nyebrang. Sama kayak kita. Jadi kalau kita meriang, nggak nyaman, benci, marah, kesel, dinasihati orang, mungkin hati kita perlu dirawat inap. Rawat inap doang, rawat jalan hatinya itu. Rawat inap maksudnya apa? Begini, ini ilmunya dalam. Anda, kita semua ini diberi pilihan makan sama tidak makan, milih makan atau makan? Milih makan atau tidak makan? Makan, pasti makan, ya kan? Wong kita manusia bukan malaikat, ya. Bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan? Udah dikasih tahu, wakulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah kan, makan minum jangan berlebihan, makanlah yang halal, lagi baik, jangan berlebihan. Allah udah ngomong begitu. Masih juga bandel gitu. Ceramah Jadul Akbar sudah ratusan, ribuan. Makan yang sehat, enggak juga. Bagaimana caranya Allah untuk menghentikan makan jeleknya gitu itu? Bikin apa? Bikin sakit. Ya kan? Dibikin sakit. Waktu sakit kita bisa makan enak nggak? Akhirnya waktu sakit lebih banyak puasa. Iya kan? Lebih banyak puasanya. Ya, dan diingatkan oleh teman-teman kita. Makanya waktu sakit kita nggak dibawain bakso, gorengan, bakwan, enggak. Yang dibawain apa? Buah. Seakan-akan ngasih pesan. Waktu lagi sehat bawa makan beginian gitu. Akhirnya ya. Itu kan jadi akhirnya kita ngerti bahwa ternyata sakit itu caranya Allah untuk ngasih tahu kita, Anda tuh sudah banyak racunnya. Racun apa? Emosi kan? Emosi. Kebanyakan. Terutama penyakit-penyakit kronik degeneratif ya, bukan penyakit sifatnya darurat, bukan. Tidur, dihentikan tidur, nggak bisa makan waktu tidur. Nah gitu. Apalagi kenyang. Nah gitu. Jadi untuk mengetahui kita itu banyak racun gitu, nah itu kita paham sendiri. Paham ya? Racun apa yang paling dominan ya? Racun hati itu, racun emosi, mulut kasar, nah itu racun tuh. Akhlak tidak baik itu racun. Nggak pede, nggak tenang, was-was, suuzon, itu racun semua itu. Nggak ikhlas, nggak sabar, ya itu racun. Ya. Jadi itu sebabnya Nabi itu kan memberi nasihat kepada perempuan, wanita. Apa nasihat Nabi? Kenapa Nabi menasihati kaum perempuan? Saya ngomong gini tuh agak kurang enak sebenarnya. Dan Anda mungkin sudah pernah tahu hadisnya. Udah tahu kan? Nggak usah diomongin deh. Cari sendiri. Ya. Kata Nabi itu kan sehingga, sebelumnya itu ada kalimat, kalau saya sebutkan di sini. Sehingga kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar wahai kalian kaum wanita dan bersedekahlah kalian. Paham ya? Tapi kalimat depannya nggak usah saya sebutin. Cari sendiri. Ya, itu obatnya. Obat jangan sampai jatuh ke yang kalimat pertama Nabi SAW itu. Itu. Kenapa? Karena untuk wanita pelit itu penyakit. Ada pelit. Kita nih sebagian besar pelit gitu ya. Ya, pelit, ia pengen menguasai, makanya sedekah itu salah satu cara untuk menghilangkan sifat ingin menguasai. Karena kita nggak punya kok sebenarnya. Ya, apalagi wakaf lebih susah lagi, lebih naik gradingnya. Ya, tingkatannya lebih naik lagi. Kalau sedekah itu memberikan hasil kepada Allah, kalau wakaf menyerahkan kepemilikan kepada Allah. Beda lagi tuh. Ya. Itu secara hati. Lalu secara fisik gimana tadi? Badan nggak nyaman. Kita sebutnya adrenal fatigue sebenarnya. Mood swing, mood naik turun, sering ngantuk, nggak ada fitnya. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, nggak ada vitalitas badannya itu. Ya. Kemudian tidur juga nggak nyenyak itu.
Umumnya ini banyak penyebab ya. Tapi sebagian besar penyebab ini setahu saya juga balik-balik ke tadi apa? Gula tadi itu. Sebagian besar ya. Maka kalau ditanya obat atau mungkin mendetoksnya, itu kan toksin. Detoksnya apa? Detoks paling gampang ya puasa. Perbanyak aja puasa. Tapi sahur dan bukanya benar. Jangan sahur dan buka kalap. Ya. Jangan sahur buka itu kalap. Ya sudah, kalau sahur buka kalap ya itu sama aja. Jadi 12 jam dia makan minum itu tuh katakanlah dalam kondisi siang itu diselesaikan dalam waktu 3-4 jam antara waktu sahur dan berbuka, atau antara waktu buka sampai sahur 3-4 jam. 2 jam setelah maghrib isya nanti menjelang sahur lagi makan lagi sebanyak itu sama juga bohong ya. Apalagi itu salah satu kaidahnya yang saya tahu juga, sebenarnya makan malam itu nggak bagus banyak-banyak ya, karena kata guru saya, dia bilang gini, kalau kamu makan misalkan satu piring itu ada 700 kalori misalkan, dan kamu makan itu di siang hari, dengan kamu makan 700 kalori itu di malam hari, itu efek ke badannya beda. Dengan porsi yang sama di siang hari, tapi dimakan di malam hari, efek menyebabkan kenaikan berat badan itu lebih besar di malam hari. Maka kalau bisa malam itu jangan terlalu banyak makan. Banyakin apa? Tidur. Karena tidur itu salah satu cara untuk memperbaiki tubuh. Sehingga Nabi kita SAW juga mengajarkan cara tidur. Habis sisa Nabi tidur, nanti malam bangun. Gitulah seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian apalagi puasa, berbekam juga bagus. Ya, dirutinkan berbekam tiap bulan ya, salah satu cara untuk membersihkan badan ya. Kemudian apalagi tadi yang saya jelaskan tadi itu semua tuh ya, dengan kaidah-kaidah ada yang kita take out, kita excludekan, kita buang ya. Tadi mungkin minyak-minyakan dikurangi, gula standar lah itu ya, saya kira masih sudah tahu begitu Bu. Ibu-ibu sebentar, ada mobil Thailand hitam B1298 menghalangi mobil orang lain. Ustaz, satu lagi Iya. sedikit aja menghilangkan kebas di kaki dan tangan. Ustaz, aja sering merasa kebas menghilangkan kebas. Biasanya ini banyak setahu saya, kalau dijawab tuh banyak banget kalau kita bicara secara kaidah mineral misalkan. Maka yang saya tahu itu nanti kaitannya sama ada kekurangan mineral tertentu, misalkan kalium, kalsium, magnesium gitu loh. Contohnya apa? Mineral yang saya sebutkan tadi itu ya tadi alpukat, kurma, madu ya. Itu juga bisa Anda asup, itu yang pertama. Kemudian kalau kaidah lagi yang lain misalkan biasanya kayak begitu muncul karena tubuhnya kurang kurang lentur ya, olahraganya mungkin kurang sehingga daerah-daerah otot sendi itu dia nggak lancar mengalirkan darah, itu juga bisa ya. Bisa dibantu dengan apa ya? Olahraga lah ya, berenang kalau bisa berenang, tapi berenang tentunya jangan campur-campur ya. Saya nggak tahu di sini ada, dekat rumah saya itu ada berenang yang hari khusus wanita, hari khusus laki-laki, jadi nggak campur-campur ya. Itu olahraga yang kedua. Kemudian berjemur juga bisa ya, jalan itu juga bisa. Kemudian yang ketiga apa? Urut, dimasas ya, daerah-daerah itu juga bagus ya. Masas itu bagus ya untuk melancarkan aliran darah. Bekam juga bisa sebenarnya pada titik-titik tertentu yang paham ya. Tadi bukan pada titik sendinya, itu enggak. Bahkan dia kesemutannya atau mungkin kebas-kebasnya itu di paha bagian bawah, misalkan di paha itu dibekam bisa ya, sebelumnya nanti diurut dulu gitu juga bisa. Itu